Boleh nggak sih Pak, kalau misalkan sebuah produk, misalkan kayak kuliner atau mungkin produk-produk apa tuh namanya kayak fashion gitu, boleh nggak Nah, sih Pak ngebuat karosel gitu? ya, Jadi oke. Sambil nunggu pertanyaan. kalau misalkan nih Pak, boleh nggak sih Pak, kalau misalkan sebuah produk, misalkan kayak kuliner atau mungkin produk-produk apa tuh namanya kayak fashion gitu, boleh nggak Nah, sih Pak ngebuat karosel gitu? Karena kan kebanyakan seperti yang kita lihat saat ini, karosel itu kan nah, kebanyakan hanya kayak hanya digunakan oleh beberapa agensi atau jasa kayak gitu ya. Kalau ya, untuk kuliner atau fashion sendiri, menurut Pak Dodi gimana nih Pak? oke. Untuk saya kayaknya saya nggak bisa ngejawab itu secara tepat dan pas gitu. Karena saya Hmm, orang yang tidak berkompeten menjawab itu. hmm, Karena saya bikin karusel, sebetulnya gini, karusel itu buat apa sih? Kalau saya pribadi adalah untuk edukasi. Itu intinya ya. Poin hmm, intinya adalah di edukasi. Ya, poin intinya adalah tentang di edukasi. Edukasi ini bukanlah yang dimaksud adalah perusahaannya berbasis edukasi, artinya atau education kategori ya, hmm, sekolah, pendidikan, tempat workshop. Bukan itu yang saya maksudkan edukasi. Yang dimaksud edukasi gini, kita mau mengubah cara berpikir konsumen. hmm, Itu yang disebut dengan edukasi. Kita mau mengubah cara berpikir konsumen. Konsumen itu membeli karena persepsi. hmm, Itu poin intinya ya. Konsumen membeli karena persepsi. Ketika konsumen memiliki persepsi yang tidak sesuai yang kita harapkan, otomatis konsumen nggak akan ngebeli jasa atau produk kita. Poin intinya di situ. Nah, cara mengubah persepsi ini gimana? Salah satunya adalah bisa menggunakan karusel. Contoh misalnya Unisasa, ya Unisasa. Oke, yang dijual masakan apa Mbak? untuk saat ini masih rendang. Masih rendang ya, oke. Gini, coba nih teman-teman yang lain ya. Teman-teman saya minta yang lain coba tulis di komentar. Saya mohon masukannya ya. Saya mohon masukannya gini. Kalian yang selama ini sudah pernah makan rendang, kalau kalian yang sudah pernah makan rendang, Hmm, tapi kemudian nggak jadi makan atau berhenti makan karena khawatir atau karena takut sesuatu. Oke, Anda yang pengen makan rendang atau sedang atau sudah makan rendang, tapi ada satu hal yang mereka ganjalkan atau mereka resahkan, mereka gelisahkan, keberatan atas rendang itu. Kira-kira keberatan apa itu? Tolong tulis saja di komentar. Kalau secara umum sih mungkin ya, kalau secara umum sih mungkin ya karena kolesterol biasanya. Misal ya. Misal, hmm, ya ada kolesterol adalah hal yang memberhentikan orang untuk membeli makan rendang. Misal. Nah, kemudian ternyata Mbak Sasa ini bikin rendang yang nggak ada kolesterolnya. Misal. Nah, kalau Mbak Sasa cuma nulis rendang bebas kolesterol, itu sama pikiran konsumen nggak bisa diterima. Karena persepsi yang kuat di pikiran konsumen adalah rendang itu ya banyak kolesterolnya karena ada minyaknya, gitu kan. hmm, Nah, gimana kita merubah persepsi itu? Salah satunya kita nggak bisa langsung ngomong, terus langsung direct ngomong, ini nggak ada kolesterolnya, nggak bisa. Pelan-pelan tuh dibawa pakai konsep AIDA. hmm, Misalnya headline-nya, misal headline-nya. Mungkinkah rendang kolesterol nol? Mungkin, misalnya. hmm, Kemudian interestnya. Anda takut kolesterol karena mempersepsikan bahwa rendang itu banyak minyaknya. Misalnya gitu, dibuka. Dari interestnya kan orang jadi ngerasa, oh iya ya gitu kan. Iya memang saya hmm, mempersepsikan itu gitu. Terus kemudian sampai desire ya, sampai di poin desire-nya Mbak Sasa ngomong bahwa rendang kita nggak pakai minyak loh gitu. Terus pakai hmm, apa? Kita rendangnya rendang rebus ya, misalnya gitu. Misal. Tapi kita menjamin gitu. Tapi kita menjamin rasanya sama dengan rendang yang ada. hmm, Nah, karena kita rendang model baru, maka hari ini promo beli satu gratis 11 gitu misalnya. hmm. Nah, Oke, oke. itu kan persepsinya mulai dibalik tuh. Hmm, Nah, jadi gitu ya. Intinya adalah
Menurut saya ya, ini menurut saya. Tapi bisa jadi kalau orang yang lebih ahli di Instagram lebih paham tentang ini. Tapi ini kalau dari persepsi brand, sesuai dengan apa yang saya pahami, ketika kita menggunakan karusel pas apa sih? Pas kebutuhan untuk membalik persepsi konsumen. Itu ya.